warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sulfilowati, mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, pembelajaran ke-1. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mbak Nesta, ada ya, coba Mbak Nesta tunjuk jari. Iya, terus Mbak Nabila, Mbak Asri, terus Mbak Gisel, Mbak Arlita, Mas Haikal, iya, Mas Arya, Mbak Nurul, Mas Satrio. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, Mas Satrio, teman-temannya dipimpin berdoa. Insyaallah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu ya yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Untuk menambah semangat, kita menyanyikan lagu dulu bareng-bareng ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri dulu semuanya. Yang keras ya. Sabang sampai Merauke.
lihat ada jantung, ada pembuluh darah. Kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis jantung. Apa saja Mbak Guru? Ada apa lagi? Iya, kenapa coba yang lainnya? Ada pasien apa lagi? Ya Mas Satrio? Kandungan sehat. Kandungan sehat. Terus? Kandungan sehat. Iya, anak-anak. Pernahkah kalian terjatuh dan mengalami luka? Nah, coba jatuh dari mana? Sepeda. Jatuh dari sepeda. Apa nama cairan berwarna merah yang keluar dari kulit ketika kalian terluka? Kalian lari-lari terus terjatuh, ya lututnya nanti berdarah. Atau misalnya belajar naik sepeda, atau kalian naik sepeda kurang hati-hati terus akhirnya jatuh, kakinya terluka. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ya nanti setelah menonton video itu kalian dapat menganalisis jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok menguraikan usaha untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan juga setelah membuat kartun ya kalian dapat menyajikan kartun tentang pentingnya menjaga organ peredaran. Nanti ya Bu Guru harapkan setelah kegiatan pembelajaran ini itu kalian tahu ya nama-nama atau jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dengan kalian mengetahui gangguan-gangguan tersebut ya diharapkan melalui kartun kalian bisa tahu bagaimana sih cara menjaga organ. Nah, sekarang simak dan analisislah video berikut. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat kamar. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Karena suplai oksigen yang berkurang menuju jantung, hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama, stroke. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi atau arteri lama-kelamaan menyebabkan dinding pembuluh nadi menumpuk sehingga menyumbat aliran darah. Jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Namun, jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Berikutnya, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air rasa. Sedangkan hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air rasa. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises. Varises
Selanjutnya yaitu contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Nah, itu tadi video tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Coba, apa saja gangguan organ peredaran darah pada manusia berdasarkan video tadi? Coba, siapa yang bisa? Ya, Mbak Nurul. Anemia. Terus apa lagi, Mbak Nesta? Hemofilia. Nah, kemudian apa penyebab gangguan organ peredaran darah? Tadi misalnya anemia itu disebabkan karena apa ya? Kekurangan zat besi. Kemudian hemofilia disebabkan karena apa ya? Ya, nanti itu didiskusikan di dalam kelompok ya. Nah, sekarang simak dan analisis lagi video tentang pantun berikut ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak AB, AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat.
biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak a, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Apa amalan dari pantun tersebut? Tadi amalan sih apa ya? Ya, amalan itu pesan yang terkandung di dalam pantun. Ya. Nah, sekarang bergabunglah dengan kelompok kalian. Kerjakan LKPD berikut. Kalian sudah berkelompok gitu ya? Nah, kelompoknya Mbak Nesta, Mbak Arlita, Mbak Gisel, kemudian ada kelompoknya Mas Haikal dan kelompoknya Mas Satrio. Bu Guru mulai dari sebelah kanan ya. Untuk Mbak Nesta dan teman-temannya ini kelompok 1, kemudian untuk Mas Haikal dan teman-temannya kelompok 2, kemudian untuk Mas Satrio itu kelompok 3 ya. Kalian kerjakan LKPD, nanti dituliskan nama anggotanya ya. Nah, diisikan dulu untuk nama anggotanya. Nah, di situ ada gangguan pada logam sudah diisi untuk anggota kelompoknya. Sudah, sekarang diperhatikan untuk yang pertama nomor 1. Pada konsep tentang jenis-jenis gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya. Tadi kalian sudah menyimak video gangguan organ peredaran darah ya. Nah, sekarang sudah dituliskan di situ. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ada yang disebabkan karena faktor keturunan, ada yang
1. Buatlah peta konsep tentang jenis-jenis gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya. Berdasarkan faktor keturunan, jenis gangguan anemia, penyebab rendahnya kadar hemoglobin dalam darah, jenis gangguan hipotensi, penyebab penurunan tekanan darah, jenis gangguan hipertensi, penyebab naiknya tekanan darah, jenis gangguan varises, penyebab melebarnya pembuluh darah, jenis gangguan jantung koroner, penyebab penumpukan lemak darah. Berdasarkan faktor keturunan, jenis gangguan hemofilia, penyebab kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka, jenis gangguan thalassemia, penyebab sel darah merahnya tidak beraturan. Ya, kemudian untuk yang pantunya, coba diperhatikan kelompok lain. Ya, pantunya dibacakan. Ke pasar membeli ubi, jangan lupa membeli alpukat. Makanlah makanan yang bergizi agar badan sehat dan kuat. Iya, coba Bu Guru mau tanya dari kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Kelompok 1 tadi jawabannya sudah betul atau belum? Setuju atau tidak? Ya, setuju tadi. Kemudian dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Bareng-bareng ya. Beri jempol. 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 Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali ke depan. Ya, sebentar ya. 3, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin buatlah peta konsep tentang jenis-jenis gangguan organ peredaran darah dari penyebabnya. Faktor keturunan, jenis gangguan anemia, penyebab kekurangan zat besi, jenis gangguan leukemia, penyebab sel darah putih yang memperbanyak di piring jari, jenis gangguan hipertensi, penyebab penurunan tekanan darah, jenis gangguan hipertensi, jenis penyebab naiknya tekanan darah, jenis gangguan jantung koroner, penyebab penumpukan lemak darah atau kolesterol. Berdasarkan faktor keturunan, jenis gangguan hemofilia, penyebab kelainan darah yang membuat sulit membeku, jenis gangguan thalassemia, penyebab karena sel darah merah tak beraturan. Ya, kemudian yang pantu dibacakan yang keras. Satrio, coba. Anak ayam turun 10, mati 9, tinggal 1. Ayo jaga peredaran darah agar tubuh sehat selalu. Ya, coba bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Jawaban dari kelompok 3 sudah betul atau belum? Sudah. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Sudah setuju dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah, ya. Coba kita beri jempol bareng-bareng. Beri jempol.
mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Mulai mudah lelah, badan terasa lemas, dan sering merasa pusing adalah salah satu gejala penyakit anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Anemia merupakan penyakit yang memiliki gangguan pada organ peredaran darah yang dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi, makanan yang berkadar kolesterol tinggi, dan makanan yang kurang mengandung zat besi. Iya, terima kasih Mbak Sarika. Kemudian yang terakhir, coba dibacakan yang keras Mas Satrio. Ya, coba dibacakan yang keras. Kelima, gangguan peredaran darah di atas merupakan gangguan pada organ pendarahan darah dikarenakan faktor non keturunan. Adapun contoh gangguan yang dikarenakan faktor keturunan di antaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. 2. Thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap sel oksigen dan Cara untuk melakukan pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya ada apa saja pola hidup sehat? makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Kemudian ada apa lagi? Olahraga yang teratur. Ya, terus yang ketiga? Tidur dan istirahat cukup. Ya, tidur dan istirahat yang cukup. Jadi kalian itu ya biar tetap sehat itu harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan juga tidur dan istirahat yang cukup. Ya, jangan suka bergadang. Untuk pantun, coba Mbak Asri dibacakan yang keras untuk pantun. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti, atau lainnya disebut dengan pantun nasihat. Iya, terima kasih Mbak Asri. Sekarang kita masuk ke soal evaluasi. Ya, kalian kerjakan sendiri-sendiri soal evaluasinya. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Bukunya ditutup ya. Ya, waktunya 10 menit.
pembelajaran hari ini. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.